Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Setiaji, mahasiswa manajemen informatika semester 5A. Kembali lagi di perkuliahan keamanan sistem informasi dengan materi lab, yaitu menggunakan WireShark untuk pemeriksaan HTTP dan HTTPS. Sebelumnya, saya akan membacakan background ataupun skenario dari praktikum yang akan saya kerjakan ini. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol lapisan aplikasi yang menyajikan data melalui browser web. Dengan HTTP, tidak ada perlindungan untuk pertukaran data antar dua perangkat yang berkomunikasi. Dengan HTTPS, enkripsi digunakan melalui algoritma matematika. Algoritma ini menyembunyikan arti sebenarnya dari data yang dipertukarkan. Ini dilakukan melalui penggunaan sertifikat yang dapat dilihat nanti di lab ini. Terlepas dari HTTP dan HTTPS, Anda hanya disarankan untuk bertukar data dengan situs web yang Anda percaya. Hanya karena sebuah situs menggunakan HTTP, tidak berarti itu adalah situs yang dapat dipercaya. Aktor pengancam biasanya menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Di lab ini, Anda akan mempelajari dan merekam trafik HTTP dan HTTPS menggunakan WireShark. Sumber daya yang diperlukan adalah virtual machine server of workstation dan koneksi internet. Step pertama, rekam dan lihat trafik melalui HTTPS. Di bagian ini Anda menggunakan TCP dump untuk menangkap konten lalu lintas HTTP. Anda akan menggunakan opsi perintah untuk menyimpan lalu lintas ke web perangkat paket catatan. Ini kemudian dapat dianalisis menggunakan aplikasi berbeda yang membaca file VCHAP, termasuk WireShark. Step pertama, memulai virtual machine dan masuk. Kita start. Kemudian menggunakan sambil menunggu, kita menggunakan user kredensial berikut, yaitu username analysis dan passwordnya CyberOps. Kita langsung menuju ke terminal. Perintah pertama yaitu buka terminal dan memasukkan perintah API address. Ya, berikut isinya. Lalu buat daftar interface antarmuka IP address yang mereka tampilkan di output alamat IP address. Ketika berada di aplikasi terminal, masukkan perintah sudo tcp dump min-i dan seterusnya. Nah, untuk membantu mempermudah, kita kopikan saja biar lebih mudah. Lalu kita masukkan password yaitu CyberOps.
Selanjutnya, opsi perintah min i kemungkinan kita akan menentukan antarmuka. Jika tidak ditemukan, tcdam akan menangkap semua lalu lintas di semua antarmuka. Opsi perintah min s menentukan panjang snapshot untuk setiap paket. Kita harus membatasi snaplen ke angka terkecil yang menangkap informasi protokol yang kita minati. Menyetel snaplen ke 0 akan menyetel ke default 262144 untuk kompatibilitas mundur dengan versi tcdam. Kemudian untuk perintah opsi min-w digunakan untuk menulis hasil dari perintah tcdam ke sebuah file, menambah ekstensi .pcap. Memastikan bahwa sistem operasi dan aplikasi dapat membaca ke semua file. Semua lintas direkam akan dicetak ke file http tcdam.pcam di direktori home analisis pengguna. Gunakan halaman manual tcdam untuk menentukan pengguna di opsi perintah min s dan min w. Yang selanjutnya, kita membuka web browser pada virtual machine server of location, arahkan ke http outlook.mutual.com/login. Kita ke web browsernya. Dan selanjutnya kita memasukkan username admin dan password admin, kemudian klik login. Ya, berhasil. Langkah selanjutnya, kita menutup browser dan kembali ke jendela terminal di mana tcdam berjalan. Tekan Ctrl +C untuk memberitakan merekam paket. Step 3, lihat rekaman HTTP. tcdam dijalankan dengan langkah sebelumnya, mencetak output ke file bernama http dan file ini terletak di direktori home untuk analisis pengguna. Ya, kita cari, klik icon manager di desktop dan telusuri folder bernama analisis pengguna. Klik 2 kali pada file di kotak dialog, buka dengan gulir ke bawah ke WSAC, lalu klik buka. Oke, saya sudah menemukan dan kita open with WSAC. Selanjutnya, jelajahi pesan HTTP yang berbeda dan pilihan pesan pos. Di jendela di bawah pesan ditampilkan luas bagian HTML formulir yang dienkodekan dua bagian informasi yang ditampilkan. Kita cari dulu.
sudah ada, kita apply. Baik, kemudian kita tutup aplikasi website-nya. Selanjutnya, rekam dan lihat lalu lintas trafik HTTPS. Kita sekarang akan menggunakan HTTP dump dari basis perintah workstation Linux untuk menangkap layar lalu lintas HTTPS. Setelah memulai TCP dump, kita akan menghasilkan lalu lintas HTTPS sementara. TCP dump mencatat konten lalu lintas jaringan. Catatan, ini akan dianalisis lagi menggunakan desak. Ketika dalam aplikasi terminal, masuk ke perintah sudo tcp dump -i dan seterusnya. Dan masukkan password yaitu CyberAuth. Perintah ini akan memulai TCP dump dan merekam lalu lintas jaringan pada antarmuka. Jika antarmuka Anda berbeda dari end of S3, harap memodifikasi dengan menggunakan perintah di atas. Semua lalu lintas direkam dan dicetak ke file HTTP dump di direktori home analisis pengguna. Yang selanjutnya, buka web browser dari bilah peluncuran di dalam CyberAuth workstation. Arahkan ke www.netachat.com. Ya, kita buka kembali web browser dan membuka halaman web www.netachat.com. Di bawahnya terdapat catatan. Jika kita menerima halaman web sambungan aman gagal, itu mungkin berarti tanggal waktu yang salah. Perbarui hari dan waktu dengan perintah berikut: ubah ke hari dan waktu saat ini. Kemudian kita login pada Cisco dengan memasukkan username dan password NetAchat kita.
Oke, berhasil. Kemudian tutup web browser dalam virtual machine dan kembali ke jendela terminal di mana program sedang berjalan. Step 2, lihat rekam tangkat layar HTTPS. Tcdump yang dieksekusi pada langkah 1 mencetak output ke file bernama https dump. File ini mencetak di direktori home untuk analisis pengguna. Klik ikon file system di direktori di desktop dan telusuri folder home analisis pengguna. Buka di aplikasi WhatsApp, luas jendela secara vertikal lalu filter menurut lalu lintas port 443. Jika sudah di-upload, jalani pesan HTTPS yang berbeda dan pilih pesan data aplikasi. Di jendela di bawah, pesan ditampilkan. Apa pengganti di bagian HTTPS dan data ditangkap sebelumnya. Perluas sepenuhnya bagian soket layar dan klik enkripsi aplikasi data. Tutup jendela aplikasi dan matikan virtual machine. Kemudian muncul pertanyaan, apakah keuntungan menggunakan HTTPS daripada HTTP? Seperti yang kita ketahui, bahwa keduanya merupakan bagian dari sebuah URL yang bertindak sebagai scan, yakni petunjuk yang spesifik mengenai pengguna website. Tetapi HTTP dan HTTPS merupakan dua hal yang berbeda.
dan masing-masing mempunyai keunggulan. Secara umum, HTTPS berguna sebagai protokol aplikasi pada sistem informasi terdistribusi. Biasanya dikatakan sebagai dasar komunikasi data yang diperluas dalam World Web (WWW) dengan bentuk rangkaian teks terstruktur dan memakai link antar kode memakai teks. Sementara itu, HTTPS secara umum memiliki fungsi yang sama dengan HTTP, tetapi satu kelebihan dimiliki HTTPS dari segi keamanan. HTTPS memiliki sistem keamanan yang lebih baik ketimbang HTTP, yang sangat berguna. Bagi keamanan para pengguna di jaringan internet. Perbedaan paling utama antara HTTP dan HTTPS terletak pada sistem keamanan data yang ditransmisikan menggunakan kedua alat tersebut. HTTPS menjamin keamanan data yang ditransmisi, sementara HTTP tidak menjamin keamanan tersebut. Kemudian, HTTPS memiliki 3 aspek yang dijadikan sebagai pertimbangan keamanan ketika melakukan transmisi data. Ketiga aspek tersebut diantaranya adalah autentikasi server, kerahasiaan data, dan integritas data. Perbedaan selanjutnya antara HTTP dan HTTPS terletak pada jenis port yang digunakan. Menggunakan port bernomor 80 secara default, sementara untuk HTTPS menggunakan port dengan nomor 443 yang pada step 2 tadi, yaitu ini. Nah, akhirnya kita ulas lagi. Perbedaan selanjutnya terletak pada pemakaian SSL. SSL atau juga disingkat dari Socket Layer merupakan sebuah teknologi yang dipakai pada HTTPS. Fungsinya dimiliki oleh SSL tersebut adalah memungkinkannya dilakukan enkripsi data yang ditransmisi oleh server ke pelanggan. Pengguna SSL diklaim memiliki banyak sekali manfaat, terlebih untuk situs-situs yang ingin menjaga kerahasiaan semua data yang dimiliki oleh para klien atau pengguna. HTTPS banyak dipergunakan oleh situs-situs seperti e-commerce, perbankan, form registrasi, dan lain sebagainya. Apakah situs web yang menggunakan HTTPS dianggap dapat dipercaya? Kembali lagi pada pertanyaan di atas, bahwa bukan berarti jikalau seorang menggunakan HTTPS pada websitenya, lantas kita dapat dipercaya begitu saja. Karena bisa saja di balik web tersebut, orang-orang tersebut atau aktor pengancam menyembunyikan aktivitas mereka. Jadi sangat dirahasiakan kepada kita agar menggunakan situs web yang benar-benar dapat dipercayai. Untuk menghindari hal-hal tersebut, hal yang tidak diinginkan seperti pencurian data, bahkan penyalahgunaan data tersebut. Baiklah, terima kasih untuk praktikum kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.